Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi Jumat 6 Februari 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Kick-Off Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira resmi digelar di Jalan Tunjungan, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bonus kepada atlet dan pelatih asal Jawa Timur yang berkontribusi menyumbangkan medali bagi Indonesia pada ajang SEA Games 33 tahun 2025 di Thailand. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Talenta Digital Jatim Mendunia. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info olahraga. Sobat Jatim, Kick-Off Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira resmi digelar di Jalan Tunjungan, tepatnya di depan Hotel Majapahit, Surabaya, pada Minggu 1 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya siaran FIFA World Cup 2026 oleh TVRI sebagai official broadcast Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Kick-Off Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira resmi digelar di Jalan Tunjungan, tepatnya di depan Hotel Majapahit, Surabaya, Minggu 1 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya siaran FIFA World Cup 2026 oleh TVRI sebagai official broadcast di Indonesia. Kick-Off ditandai dengan penendangan bola secara simbolis yang dipimpin Kadispora Jatim M. Hadi Wawan Buntoro, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah tamu undangan. Kadispora Jatim menyampaikan kebanggaannya karena TVRI dipercaya menjadi media penyiaran resmi Piala Dunia 2026. Menurutnya, perhelatan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat olahraga, khususnya bagi generasi muda Jawa Timur. Kegiatan Kick-Off Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga serta menggerakkan sektor UMKM dan perekonomian masyarakat. Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Salombe mengatakan, FIFA World Cup 2026 merupakan peristiwa global yang menyita perhatian dunia, termasuk Indonesia yang memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola. Diharapkan World Cup 2026 ini menjadi hiburan sekaligus penyemangat bagi masyarakat, termasuk mereka yang terdampak bencana. Kegiatan Kick-Off Piala Dunia 2026 di Surabaya ini turut dimeriahkan kehadiran sejumlah legenda sepak bola nasional, di antaranya Yusuf Ekodono, Toto Risantono, Seger Sutrisno, Anang Ma'ruf, dan Tata Triwibowo, serta Mustuana Kota, legenda reporter Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Persatuan Gateball seluruh Indonesia PB Pergatsi menggelar Bromo Open Turnamen Gateball 2026, ajang kompetisi tingkat nasional yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah. Turnamen berlangsung di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur, Bali, pada Sabtu 31 Januari 2026. Berikut liputan selengkapnya. Persatuan Gateball seluruh Indonesia atau PB Pergasi menggelar Bromo Open Turnamen Gateball 2026, ajang kompetisi tingkat nasional yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah yang berlangsung di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur, Bali pada Sabtu 31 Januari 2026. Ketua Umum PB Pergatsi Diana Kusumastuti mengatakan, turnamen ini bukan hanya wadah meraih prestasi, tetapi juga sarana pembinaan sekaligus memperkuat persatuan atlet gateball di Indonesia dan tingginya partisipasi menunjukkan olahraga gateball semakin diminati masyarakat. Turnamen yang berlangsung pada 31 Januari hingga 1 Februari 2026 ini diikuti 44 tim
dari 9 provinsi dan 17 kabupaten kota dengan total 342 atlet. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda kompetisi nasional PB Bergasi dengan total hadiah mencapai 52 juta. Turut hadir dalam pembukaan Ketua Bergasi Jawa Timur Aris Agung Paewai serta anggota Bergasi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info olahraga, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bonus kepada atlet dan pelatih asal Jawa Timur yang berkontribusi menyumbangkan medali bagi Indonesia pada ajang SEA Games 33 tahun 2025 di Thailand. Berikut liputan selengkapnya. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atlet Jatim di level internasional, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bonus kepada atlet dan pelatih asal Jawa Timur yang berkontribusi menyumbangkan medali bagi Indonesia. Pada ajang SEA Games 33 tahun 2025 Thailand, di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jumat 30 Januari 2026, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih untuk seluruh pelatih dan atlet yang sangat luar biasa atas dedikasi dan kontribusi serta kerja keras yang luar biasa membawa harum negeri ini. Secara khusus, Khofifah memuji atlet triathlon asal Magetan, Martina Ayu, yang menjadi penyumbang medali terbanyak dari Jawa Timur. Martina sukses mengoleksi 7 medali, terdiri atas 5 emas dan 2 perak. Menurut Khofifah, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di Jawa Timur berada di jalur yang tepat dan harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Pada pesta olahraga 2 tahunan tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar kontingen Indonesia. Dari total 134 atlet yang tergabung dalam tim nasional, atlet asal Jawa Timur berhasil menyumbangkan 99 medali, terdiri dari 34 emas, 35 perak, dan 30 perunggu. Capaian ini setara dengan 34% dari total medali emas Indonesia di SEA Games 2025. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pendidikan. Eko Setiawan, Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, meraih gelar Doktor S3 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga dengan nilai sangat memuaskan. Eko Setiawan menjadi doktor ke-380 dari program studi S3 Ilmu Sosial pada Rabu, 4 Februari 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya. Berikut liputan selengkapnya. Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim Eko Setiawan meraih gelar Doktor S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga dengan nilai sangat memuaskan dan merupakan doktor yang ke-380 dari program studi S3 Ilmu Sosial Rabu 4 Februari 2025 di Universitas Airlangga Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga menjadi salah satu penguji menyampaikan selamat untuk Eko Setiawan dan juga Civitas Akademika yang telah melahirkan sebuah karya disertasi yang menjawab isu yang sangat mengakar di tengah masyarakat. Eko Setiawan menyampaikan disertasinya di hadapan para panelis dengan judul Formasi Hoax dan Gerakan Counter Information sebagai Counterculture dalam Masyarakat Hiperinformasi, studi kasus dan analisis wacana kasus Bjorka di media sosial dalam perspektif teknoculture. Eko menyampaikan manfaat praktis dari penelitiannya adalah sebagai masukan bagi pengambil kebijakan di bidang penanggulangan penyebaran informasi hoax untuk membedakan antara counter information dengan informasi hoax sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif yang diterima masyarakat. Sebagai praktisi dan sebagai regulator di bidang komunikasi publik, Eko berharap bahwa apa yang diraihnya punya manfaat yang mencerahkan dan menyegarkan bagi seluruh publik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info komunikasi, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Talenta Digital Jatim Mendunia, sekaligus melakukan penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan atau MOU bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Langkah besar menuju digitalisasi global kembali dipijakan di jantung Jawa Timur. Bertempat di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya,
pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan program Talenta Digital Jatim Mendunia, sekaligus memperkuat sinergi melalui adendum nota kesepakatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Jumat 30 Januari 2026. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Jawa Timur kini bukan lagi sekadar penerima program pusat, melainkan berperan sebagai co-kreator dalam agenda besar pembangunan talenta nasional. Dengan basis pendidikan yang kokoh, Jawa Timur diproyeksikan menjadi anchor province atau provinsi penyangga utama bagi pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Optimisme ini didukung dengan data yang impresif. Penetrasi internet di Jawa Timur kini telah mencapai 82,19%, melampaui rata-rata nasional. Bahkan Indeks 1 Data Indonesia tahun 2025 menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama nasional dengan skor 90,13. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan kolaborasi ini sebagai pionir di tingkat provinsi, mengingat Indonesia butuh 12 juta talenta digital pada tahun 2030. Jawa Timur dianggap memiliki ekosistem yang paling siap dalam menghadapi tantangan kecerdasan artificial, cloud computing, hingga keamanan cyber. Sebagai komitmen nyata, sinergi ini mencakup rencana pembangunan Politeknik Digital Komdigi di Jawa Timur. Sebuah langkah konkret untuk memastikan talenta muda kita tumbuh merata, adiktif, dan memiliki daya saing yang benar-benar diperhitungkan di kancah dunia. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Dinas Kominfo Jawa Timur menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Februari 2026 dihadiri langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah, Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan digelar pada hari Kamis 5 Februari 2026. Forum ini mengusung tema sinkronisasi rencana kegiatan tahun 2026 dan arah kebijakan tahun 2027 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Jawa Timur. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat menyampaikan forum tersebut merupakan pertemuan strategis dalam memperkuat ekosistem pemerintahan digital yang responsif, akuntabel, dan inklusif. Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratnadewi Agustin menambahkan bahwa forum ini menjadi momentum awal yang strategis untuk memperkuat kolaborasi antar daerah, meningkatkan kompetensi digital, serta memperkokoh ketahanan siber pemerintah daerah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.